Kita ini pertemuan ke-13 ya. Jadi materi terakhir terkait dengan penilaian jembatan, sekaligus mungkin materi terakhir di semester ini ya. Sedikit mereview di pertemuan sebelumnya terkait dengan penilaian jembatan, bahwa kita sudah mengenal beberapa jenis-jenis jembatan, termasuk bagian-bagian dari jembatan. Nah, sebagai contoh ini ada sebuah jembatan Barito, begitu ya. Ini konstruksinya adalah konstruksi kabel, ya. Nah, dengan ciri-cirinya tentunya ada beberapa menara dari jembatan itu, kemudian jembatan itu dikuatkan dengan kabel-kabel, begitu ya. Dan jembatan kabel ini merupakan contoh dari jembatan yang tidak standar. Karena dia tidak standar, maka tidak bisa dihitung dengan menggunakan daftar komponen penilaian jembatan, begitu ya. Nah, kemarin kita sudah mendiskusikan terkait beberapa jenis jembatan standar. Ada yang berbentuk box culvert, flat slab, gelagar beton T, prategang I, rangka baja maupun gelagar baja. Nah, ini sebagai contoh jembatan yang box culvert, ya. Jadi modelnya dia pendek, ya, enggak terlalu panjang gitu ya untuk bentangnya. Nah, dan dia biasanya dia untuk apa tuh jalan, pemisah jalan yang dipisahkan biasanya oleh saluran-saluran irigasi gitu. Karena dia sifatnya hanya pendek, maka dia biasanya pakainya model jembatan box culvert ini. Kemudian kita juga mengenal jembatan yang model flat slab ya. Nah, ini biasanya dia bentangnya juga tidak terlalu panjang untuk memisahkan biasanya sungai-sungai, namun dia sungai yang tidak terlalu lebar begitu ya. Masih bisa dijangkau dengan sebuah model jembatan yang tidak terlalu panjang, ya, dengan cor yang langsung gitu ya, dengan bentang yang cukup pendek lah, tidak panjang sehingga dibutuhkan konstruksi yang cukup banyak gitu bahan materialnya ya. Kemudian gelagar beton T, ya, ini jadi jenis gelagar itu ada yang model beton T, ada prategang I, ini tergantung dari konstruksi yang dipakai ya. Kalau yang seperti ini ya, kita lihat ini adalah bentuk T. Dan kemarin juga kita sudah mengenal yang juga yang bentuk I ya. Nah, ini lebih rapat lah begitu ya, konstruksinya dia lebih banyak beton prategangnya ininya gelagarnya lebih banyak. Kemudian kita juga mengenal ada beberapa jenis jembatan ya yang banyak kita jumpai di jalur-jalur jalan lama gitu ya, di Pantura, di Sumatera, lintas Sumatera, itu kita sering menjumpai model-model konstruksi jembatan seperti ini, yaitu konstruksi rangka baja. Ya, ini di mana konstruksinya itu dia rangka bajanya itu memang sebagai penopang utama begitu ya. Maka disebut dengan rangka baja. Kemudian setelah utamanya dia baja, dia ada konstruksi di atasnya juga ada cor-coran dan tentunya jalannya begitu ya. Kemudian juga gelagar baja ya, gelagar baja meskipun ini memang relatif jarang kita jumpai gitu ya. Namun beberapa daerah, beberapa tempat
terkadang kita akan menjumpai juga model jembatan yang bahan gelagarnya dari baja. Nah, kemudian juga kita mengenal jembatan-jembatan yang sifatnya non standar, ya, mulai dari pelangkung beton, pelangkung baja, box feeder maupun kabel steel. Nah, ini yang model pelangkung beton, gitu ya. Jadi dia bahannya dari beton, cor, tapi berbentuknya melengkung. Kemudian ini yang pelangkung baja, ya, konstruksinya dia dari baja dan bentuknya melengkung. Dan rata-rata yang model pelangkung itu memang di bawahnya digunakan sebagai akses transportasi, ya, baik di darat maupun di air, begitu ya. Ini contoh di Palembang, ya. Ini biasa dilalui oleh kapal-kapal sehingga konstruksinya dia menggunakan pelangkung baja. Kemudian juga kita mengenal box feeder, ini biasa dipakai untuk konstruksi jembatan yang untuk yang sering kita lihat itu adalah MRT, LRT, ya, kereta-kereta. Untuk jalur kereta yang di atas itu biasanya konsepnya dia pakai model yang box feeder seperti ini. Dan kemudian jembatan kabel, ya, jenis kabel yang sekarang lagi ngetren, banyak sekali kita akan menemukan sekarang konstruksi-konstruksi baru dari jembatan itu banyak yang menggunakan model kabel ini, karena selain estetika, ya, desainnya yang cukup menarik, sekalian, gitu ya. Jadi jembatan sebagai sarana transportasi juga dibentuk sedemikian rupa sehingga estetika dan konstruksinya itu menarik untuk dilihat, ya. Sekaligus rata-rata seperti itu. Banyak kita jumpai seperti di daerah Bali ada beberapa jembatan baru juga berbentuk dengan konstruksi kabel. Kemudian untuk yang di Kalimantan beberapa waktu yang lalu yang sedang diresmikan oleh Bu Sri Mulyani, jembatan penghubung antara Balikpapan dengan Penajam, begitu ya, untuk ibu kota yang baru itu bentuknya juga dia kabel. Nah, kemudian bagian-bagian jembatan juga kita sudah diskusikan, ya, beberapa waktu yang lalu, bahwa jembatan itu ada konstruksi bawah, ada konstruksi atas. Nah, konstruksi bawah itu dia ada mulai dari pondasi bagian bawah, di atas pondasi itu ada pilar dan kepala jembatan. Kemudian kalau struktur atas sendiri, ya, itu ada nanti gelagar, di atas gelagar nanti ada lantai jembatan dan bangunan-bangunan lainnya seperti misalnya trotoar, ya, kemudian krep, kemudian tiang sandaran dan pipa sandaran. Nah, ini semua nanti tergantung dari kondisi pada saat di lapangan dilihatnya bagian apa saja yang ada di jembatan itu. Nah, ini kemarin kita juga sudah kenal, ya. Nah, ini namanya pilar itu seperti ini, ya, kepala pilar atau kepala jembatan itu ini, dan ini gelagarnya, begitu ya. Nah, kemudian kita kemarin sempat slide sebelumnya, ya, slide di PPT sebelumnya juga kita sempat, mungkin kalau teman-teman sempat membacanya, ada istilah oprit jembatan. Jadi oprit jembatan itu timbunan tanah, ya, atau urukan di belakang abutmen. Nah, kemarin kita sudah kenal abutmen itu di kanan dan kiri dari sungai misalnya atau jembatan itu, ya, misalnya sungai atau jalan. Nah, ini ada cor-coran untuk menahan, ya, untuk menahan tanah yang ada di sini. Nah, ini namanya abutmen. Nah, urukan, ya, urukan tanah ini namanya oprit, ya, dan biasanya dia lebih tinggi, ya. Oprit bisa terdiri atas timbunan biasa untuk berdiri kokoh maka tembok penahan tanah, ya. Nah, biasanya dia konstruksinya lebih tinggi. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi ini pondasi, ya. Kemudian di sini kita lihat abutmennya ini, ya. Nah, kemudian kalau yang di tengah namanya pilar, ya, pilar. Kemudian di sinilah namanya oprit, gitu, ya.
Jadi di kanan dan kiri. Dan biasanya itu tadi ya, jembatan itu konstruksinya dibikin lebih tinggi, ya lebih tinggi, ya. Nah, dan opritnya ini dibikin tentunya menyesuaikan jembatan dan lebih tebal biasanya ya. Nah ini fungsinya adalah supaya jangan sampai apa tuh turun begitu ya, tanahnya jangan sampai turun. Nah ini mungkin kelihatan di jalan-jalan yang mungkin sifatnya jalur-jalur darat yang bukan jalan tol ya, sehingga kelihatan kalau kita melalui jalan Pantura kah, jalur lintas Sumatera begitu ya, ketika melewati jembatan kita kadang pelan-pelan karena itu tadi ya, ada beberapa konstruksi jembatan yang karena sudah lama dia ini ada yang kadang turun, renggang dan sebagainya begitu ya, karena kurangnya perawatan gitu. Karena biasanya itu tadi konstruksi jalan ini itu lebih tinggi daripada jalannya, konstruksi jembatan yang lebih tinggi daripada jalannya, sehingga ketika kurang pemeliharaan terkadang apa itu ada selak gitu ya antara tanah dengan jembatannya. Itu kita banyak jumpai di lapangan. Namun kalau jalan tol, nah jalan tol ini konstruksi yang sedemikian ini tidak terlalu kelihatan ya, karena dia kan kalau di jalan tol ini kecepatan tinggi begitu ya, sehingga jalan yang meskipun di bawahnya itu dia ada apa, meskipun ada jembatan yang di bawahnya mungkin ada sungai atau apa begitu ya, nah dia tetap dibikin flat begitu ya, karena ada kecepatan tinggi tadi. Kalau teman-teman melewati ya, sering lah kalau sering melewati daerah jalur apa tuh tol ya, tol dari Jakarta Bandung ya, mulai dari Cikampek ke arah Bandung itu kan kita melewati gunung-gunung ya, dan di situ pastinya banyak sekali jembatan-jembatan yang dibuat di jalan tol itu. Biasanya ada namanya itu ya, jembatan apa panjang sekian meter begitu ya. Nah itu konstruksinya sebenarnya jembatan dia ya, tapi opritnya dibikin sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan dia menonjol. Demikian juga kalau teman-teman perjalanan dari apa itu Semarang ya, tol Semarang arah Bawen begitu ya, arah Solo itu juga demikian, banyak sekali kita jumpai model-model jembatan-jembatan seperti ini ya, jembatan-jembatan di jalan tol, namun tidak terlalu kelihatan ininya ya, pembedaan antara oprit dan jembatannya itu. Nah, lagi saya sampaikan, biasanya kelihatannya itu di jalan-jalan standar, jalan-jalan Pantura, jalan lintas Sumatera, itu baru kita akan bisa membedakan oprit ini. Nah ini beberapa contoh begitu ya, gambar 1 dan 2 ini adalah oprit jembatan, jadi konstruksi yang dibikin ya untuk membuat jembatan biasanya ada tanah timbunan yang disiapkan terlebih dahulu ya. Nah kemudian kita akan melanjutkan terkait bagaimana penilaian jembatan. Setelah tadi kita berdiskusi terkait bagian-bagian jembatan ya, maka tahapnya tentunya adalah ada persiapan yang harus teman-teman lakukan, yaitu tentunya adalah mempersiapkan terkait hal-hal yang harus teman-teman lakukan sebelum ke lapangan gitu ya. Nah, pada saat di lapangan tentunya yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan fisik terhadap jembatannya ya. Dan karena kita mau mendaki jembatan tentunya kita harus melakukan pengecekan fisik jembatan itu, dan kemudian setelah kita mendapat data kita akan menentukan ya pendekatan dan metode yang akan kita gunakan, dan terakhir kita akan menyusun sebuah laporan penilaian. Karena sebenarnya sama ya konsepnya, kalau apa itu jembatan ini nanti ya bagian bawahnya itu dia ada tanahnya
tanahnya, ya tentunya dihitung juga nilai tanahnya. Tapi kalau di bawah jembatan itu tidak masuk barang milik negara, tidak terdata gitu ya, sebagai barang milik negara, maka tidak dihitung nilai tanahnya. Ya, jadi kasus misalnya nih, ini kan misalnya sungai, ya kan? Nah, sungai ini otomatis tidak terdata sebagai barang milik negara, sehingga tidak perlu dihitung berapa sih nilai tanah dari ya tanah yang digunakan sebagai jembatan ini ya, yang di atasnya ada jembatan, tidak perlu dihitung. Ya. Tapi ada kasus juga di mana jembatan itu terletak di atas tanah milik barang milik negara. Ya, kayak misalnya kasus ini, kasus kemarin yang teman-teman kalau pernah mendengar rencana kereta api cepat Jakarta-Bandung, gitu ya, itu kan berada di tanah punya barang milik negara, itu punyanya tanah PU ya. Namun kondisinya ya jembatan yang ada di atas tanah itu kan di atas ya, jadi dia flyover gitu ya. Nah itu artinya apa, tanahnya ada tanah BUMN, tergantung nanti konstruksi atasnya jembatan itu seperti apa ya. Kalau misalnya teman-teman ada penilaian kerjasama pemanfaatan ya, di mana tanahnya adalah tanah BUMN, kemudian bangunannya adalah bangunan dari mitra misalnya, kan dua-duanya harus dinilai itu. Ya, bangunan jembatannya dan nilai tanahnya. Ini konsepnya ya. Namun saya ulangi bahwa untuk tanah yang digunakan dalam jembatan ini tergantung kondisi pada saat di lapangan ya. Apakah dia akan tercatat sebagai barang milik negara atau bukan. Nah, kemudian untuk konstruksi jembatannya sendiri ya kita menggunakan pendekatannya adalah pendekatan biaya ya, dengan dimana nilainya adalah dengan cara menghitung NRC-nya dikurangi dengan penyusutan. Nah, penyusutan itu nanti bisa penyusutan fisik, fungsi maupun ekonomi. Nah, ini latar belakangnya ini jembatan Palembang ya. Nah, ini tadi ya kalau di contoh tadi adalah menggunakan gelagar, ya, gelagar. Oke, nah untuk NRC-nya kita menggunakan daftar komponen penilaian jembatan. Ya. Nah ini contoh format dari daftar komponen penilaian jembatan. Ya. Nah kita sudah mengenalkan tadi jenis-jenis jembatan. Nah fungsinya ini di sini. Ya. Fungsinya di sini jenis jembatan. Nah, jenis jembatan itu kan yang standar, lagi dan lagi saya sampaikan bahwa DKP jembatan ini digunakan hanya untuk yang standar saja. Ya. Yang enggak standar tidak disusun begitu ya. Nah, pertama tentunya kita melihat jenis jembatan ya, itu digunakan untuk mengidentifikasi ini. Ada beberapa jenis jembatan yaitu 6 ya, ada box culvert, ada model slab, beton T, prategang, pagar baja, dan rangka baja. Hanya 6 model jembatan ini yang bisa dihitung dengan menggunakan daftar komponen penilaian jembatan ini. Kalau di luar ini maka tidak bisa. Ya. Nah kemudian setelah kita mengidentifikasi, oh ini jenis jembatannya misalnya beton T misalnya ya. Baru kemudian kita melihat gelagar jembatannya. Gelagar jembatannya itu panjangnya berapa? Ya, panjang gelagar dia di sini dibagi menjadi di bawah 20 meter, ya 20 sampai 40 meter, 40 sampai 60 dan di atas 60 meter. Ya. Jadi ini yang membedakan di sini. Nah, untuk yang box cover tadi saya sampaikan box cover ini dia standarnya memang digunakan untuk jembatan yang pendek-pendek yang tadi dicontohkan.
Jadi dia standarnya adalah di bawah 20 meter. Sehingga tidak ada box culvert yang dia panjangnya di atas 20 meter. Sehingga di sini nggak ada. Ya. Nah, demikian juga slab. Ya, yang sempat kita diskusikan tadi, slab itu konstruksinya dia di bawah 40 meter. Jadi nggak ada yang di atas 40 meter. Nah, untuk beton yang balok model T, ya itu maksimal adalah 60 meter. Di atas 60 meter dia tidak digunakan balok T, tapi dia menggunakan prategang atau menggunakan gelagar baja. Ya. Nah, sementara rangka baja itu berdasarkan penyusunan DKPJ ini, hasil penelitian, identifikasi itu tidak ada rangka baja itu yang dia di bawah 20 meter. Ya, rata-rata semua di atas 20 meter. Oke, itu terkait dengan panjang jembatan. Jadi setelah kita mengidentifikasi jenis jembatannya apa, panjang jembatannya berapa, ketemu nilainya. Nah, setelah itu baru kemudian kita lihat konstruksi bawahnya nih. Ya. Nah, kalau konstruksi bawah itu dilihat dari bentang jembatan. Ya, bentang jembatannya berapa? Ya, di bawah 20 ini sama sebenarnya. Istilahnya bentang dan panjang jembatan. Kalau di sini pakai istilah panjang, di sini istilahnya pakainya bentang. Ya, dia pakai di bawah 20 atau 20 sampai 40 atau 40 sampai 60 atau di atas 60. Ya. Nah, jadi sama. Ya, kalau ini dia istilah pakai panjang, di sini pakai bentang. Nah, kemudian ya setelah kita mengetahui bentangnya tadi atau panjang tadi, kita akan menghitung berapa sih nilai pondasinya dan nilai pilarnya. Ya, ini bagian dari struktur bawah tadi. Ya. Nah, untuk pondasi nanti akan diidentifikasi kondisi tanah berdasarkan kondisi tanah. Kondisi tanah 1, 2, 3 nanti kita akan lihat. Nah, untuk pilarnya ya, pilar itu akan dilihat dari tinggi pilar. Nah, tadi kita udah kenal ya pilar itu seperti apa. Maka nanti akan dilihat tinggi pilarnya. Nah, ada 3 pembagian terkait tinggi pilar ya, yaitu di bawah 4 meter, 4 sampai 10 meter, di atas 10 meter. Ya, ini per meter persegi lantai jembatan ya. Jadi ngitungnya berdasarkan bukan jumlah pilar, tapi tetap dikalikan dengan lantai jembatan. Berapa luas lantai jembatannya. Demikian juga dengan pondasi, meter perseginya itu dikalikan dengan lantai jembatan, bukan luas dari pondasinya, ya, tapi lantai jembatannya. Setelah memahami terkait dengan struktur bawahnya, baru kemudian kita nanti melihat dari komponen-komponen yang lain. Nah, tadi kan ada bangunan lainnya ya, bangunan lainnya macam-macam. Yang pertama itu tumpuan. Nah, kita udah kenal ya, di setelah tumpuan itu yang ada di bawah gelagar. Nah, untuk tumpuan ini dihitung berapa buah tumpuannya. Berapa jumlahnya. Nah, berarti satu gelagar itu berarti 2 tumpuan. Ya, berarti 2 buah karena ujung-ujung kan gitu ya, minimal 2 minimal. Ya. Kemudian plat lantai baja. Jadi kalau lantainya itu dia pakai plat baja, ya kan, maka dihitung berapa per meter perseginya. Tentunya kali lantai jembatan juga. Ini ada plat lantai beton, ya. Jadi nanti dilihat apakah dia di atas gelagarnya itu dipakai beton ya atau baja untuk lantainya, untuk plat lantainya. Ya. Nah, kemudian biasanya itu di atas plat lantai itu ya dia ada ini lapisan aspal juga begitu. Ya, jadi meskipun sudah di atasnya sudah ada gelagar, kemudian dipasang dia lantai platnya ya, platnya di
pakai baja ataukah beton, kemudian di atasnya dia di aspal. Ya. Nah, kemudian ada sambungan yang kita identifikasi di kanan dan kiri itu dikalikan dengan panjang sambungannya. Trap juga dikalikan panjang, kemudian sandaran. Ya, ada sandaran, ada tiang, ada pipa dan trotoar. Nah, ini sudah teridentifikasi per meter persegi. Nanti kita melihat, apa sih yang dimaksud dengan sandaran 1, sandaran 2, tiang 1, tiang 2, pipa air hujan 1, pipa air hujan 2, ini kriterianya seperti apa? Sama juga seperti ini. Ya, pondasi 1, pondasi 2, pondasi 3. Nah, ini yang pertama terkait tadi kondisi tanah. Ya. Kondisi tanah tadi ada kriteria 1, 2, 3. Jadi kalau kondisi tanahnya itu adalah tanah asli keras padat, maka klasifikasi 1. Ya, bila tanah asli agak keras tertanam di air gitu ya. Nah, dia kondisi 2. Bila tanah mengandung pasir, tanah liat tertanam di air atau rawa, dia kategorinya adalah klasifikasi 3. Jadi dilihat kondisi tanahnya. Ya. Kemudian, nah ini terkait dengan tadi sandaran. Ya, sandaran 1 itu kalau dia terbuat dari pipa. Ya, ada tiang sandaran, ada sandaran ya. Jadi kalau sandarannya itu pipa, maka dia kategorinya sandaran 1. Yang diukur adalah panjang pipanya. Jadi kalau panjang jembatannya 20 meter, ya, dihitung berapa jumlah pipa ke atasnya gitu ya. Jadi misalnya ini ada sandaran, di sini ada pipanya. Ada berapa pipanya? Ada, kalau 2 ya berarti kanan kiri biasanya 4. 4 kali panjang jembatan. Panjang jembatannya 20 ya 4 kali 20. Berarti panjang pipanya adalah 80 meter begitu. Nah, demikian juga baja ya. Ini bisa terbuat dari baja, bisa terbuat dari pipa. Nah, tiangnya sendiri ada macam-macam. Ada yang tiang dari baja dan tiang dari beton. Nah, kalau tiang ini dihitung berapa jumlah tiangnya. Ya. Nah, jadi memang benar ya ketika kita melakukan pengecekan fisik jembatan itu detail kita. Harus dihitung benar berapa jumlahnya, panjangnya, nah, dihitung detail. Kemudian pipa air hujan. Nah, pipa air hujan ini dilihat kondisinya. Kalau jembatan itu berada di atas sungai, maka dia kategorinya pipa air hujan 1. Ya. Tapi kalau pipa air hujannya tidak berada di atas sungai, biasanya pipa air dia masuk kategori pipa air hujan 2. Yang dihitung adalah meter persegi. Nah, pipa air hujan 1 kita lihat. Ya, pipa air hujan 2 dia lebih mahal daripada pipa air hujan 1. Kenapa? Nah, kan lihat pipa air hujan 2 itu adalah pipa yang dibuat yang tidak berada di atas sungai. Ya, karena kalau air hujannya di atas sungai, maka pipanya sederhana, dari jembatan langsung diturunkan dibuang ke sungai. Ya, tapi ya, kalau air pipa yang jembatan di atas darat, mungkin di atas jalan, di atas tol dan sebagainya ya, dia nggak bisa langsung dibuang ya di atas jalan itu airnya, tapi dia dibikin sedemikian rupa sehingga pipa air hujan itu nanti membuang air pada saluran air, sehingga konstruksi yang dibuat untuk pipa air hujan yang jembatannya tidak di atas sungai, dia lebih banyak materialnya sehingga dia lebih mahal. Nah, kemudian trotoar ini biasanya bahannya dia dari beton, posisi ada di kanan kiri, ya. Dia menggunakan meter persegi, ya, meter persegi. Kemudian marka jalan, ya, marka jalan dia menggunakan juga meter persegi juga. Oke. Nah, ini yang harus diperhatikan, asumsi-asumsi yang harus diperhatikan
untuk masing-masing jembatan. Ya, pertama jembatan box culvert. Perhitungan gelagar box culvert di atas adalah satu box culvert. Ya, jadi kalau box culvertnya itu ada 2 berarti dihitung 2. Jadi kayak misalnya tadi tuh ya dicontoh tuh. Dicontoh kan ada 2 ya. Nah, jembatan gitu kan. Ada 2 dari samping kelihatan. Nah, itu ngitungnya berarti ada 2 box culvert. Ya. Asumsinya ini ada 1. Jadi kalau ada 2 lubang berarti itu menggunakan box culvert 2. Kemudian perhitungan box culvert hanya dilapisi aspal. Ya, jadi di atas box culvert itu langsung aspal. Tidak lagi menggunakan lantai beton atau baja. Oke. Ya, jadi di atas box culvert langsung diasumsikan aspal. Pondasinya memakai kondisi tanah 1. Ya, dan tidak memakai pilar. Ya, jadi kondisi tanahnya adalah kondisi tanah 1, keras dan padat karena biasanya dia ini hanya untuk saluran air gitu ya. Maka kondisi tanahnya adalah kondisi tanah 1 dan tidak pakai pilar. Jadi nanti jangan ditambah dengan pilar. Ya, kalau box culvert nggak boleh ditambah pilar. Dan tidak boleh ya lantainya itu adalah lantai beton atau baja, tapi langsung ditambah aspal. Ya, ini asumsi-asumsi yang cukup detail yang harus teman-teman pahami karena nanti dalam perhitungannya dan sampai wah ini semua ditambahin salah ya. Tergantung asumsi ini yang harus teman-teman pahami. Nah, kalau slab ya, slab tidak memakai lantai beton dan hanya dilapisi aspal. Ya, jadi konstruksinya ya dia hanya langsung dilapisi aspal. Beton T tidak memakai lantai beton lagi, tapi langsung dilapisi aspal. Ya, untuk beton prategang, ya prategang tidak memakai lantai beton lagi, tapi langsung dilapisi aspal. Nah, gelagar baja, lantai yang dihitung adalah lantai beton dan dilapisi aspal. Jadi kalau konstruksinya pakai gelagar baja, maka dia di atasnya pakai lantai beton dulu. Nah, yang tadi slab beton ini ya. Ini ya. Pakai ini dulu, baru kemudian dilapisi aspal. Nah, kalau rangka baja, maka yang dipakai lantainya adalah lantai baja. Nah, ya, makanya tadi kan dia ada rangka baja, ada gelagar baja. Kalau rangka baja, ya, maka dia lantainya, ya, selain rangka baja, maka dia ada lantai baja, lantai beton, ya, dan dilapisi aspal. Ya, jadi double. Ya, untuk rangka baja itu double. Ada lantai bajanya, ada lantai betonnya dan dilapisi aspal. Ya. Nah, kemudian harga satuan yang tercantum ini adalah DKI Jakarta. Sama seperti daftar komponen penilaian jalan ya. Ini adalah konstruksi Jakarta sehingga untuk daerah yang lain nanti ada koefisien pengalih di daerah masing-masing. Ya. Oke. Nah, ini kemarin sudah kita diskusikan. Ya. Panjang, bentang, dan sebagainya. Bagian-bagiannya, nah ini sandaran ya. Yang sandaran 1 ini bentuk pipa. Apakah nanti pipa yang tergantung air, tergantung ya, pipa besi atau pipa yang lain begitu ya. Nah, ini grab. Nah, terkait dengan penyusutan. Ya. Nah, untuk penyusutan, maka kita ada tabel sudah ditentukan. Ya, untuk penyusutan fisiknya, maka ini kondisinya adalah apakah dia kondisinya dia baik sekali, ya, kondisi 1, kondisi 2, 3, 4, atau 5. Ya. Jembatan baru, nah, tanpa kerusakan, kondisi dalam keadaan baik, itu penyusutan adalah 0 sampai 10%.
Ketika ada kerusakan sedikit di jembatan, maka penyusutannya adalah 10-25%. Ini ya contohnya, ada karat pada bagian permukaan. Kalau kayu ya ada papan kayu longgar gitu ya. Nah, itu kategori yang kerusakan sedikit. Kemudian ada kerusakan yang memerlukan pemantauan dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Ya, jadi perlu pemantauan gitu ya. Contohnya pembusukan. Nah, kalau struktur kayu, penurunan mutu pada elemen pasangan batu, penumpukan sampah, ya kan? Nah, ini perlu pemantauan dan pemeliharaan. Ya, ini dia 25 sampai 50. Ya. Nah, kemudian kerusakan yang membutuhkan perhatian, ya, kerusakan yang mungkin serius dalam 12 bulan, dalam jangka waktu setahun. Nah, kalau ini tadi kerusakan yang mungkin lebih dari 1 tahun ya untuk pengawasannya. Jadi perlu perhatian lebih dari 1 tahun, itu mungkin penyesuaiannya 25 sampai 50. Tapi kalau kerusakannya ini dalam waktu 12 bulan ini harus diganti atau apa, nah, itu kategori penyesuaiannya adalah ini ya, 50 sampai 75. Nah, kerusakan yang membutuhkan penggantian segera. Nah, ini masuk kategorinya adalah 75 sampai 90%. Misalnya ya, keretakan beton, ya, sandaran tidak ada, ini cukup bahaya ya. Ini segera untuk dilakukan penggantian. Kemudian elemen runtuh atau tidak berfungsi lagi, ya, contoh bangunan atas yang runtuh, timbunan tanah yang hanyut dan sebagainya, ini bisa penyusutannya bisa di atas 90%. Ya. Nah, kemudian kalau memang ada juga dimungkinkan ada kemudian fungsi dan ekonomi. Ya, kalau ada, kalau tidak ada mungkin cukup penyusutan fisik saja. Ya. Oke. Kalau bahasanya penyusutan tadi udah ya, bahasanya penyusutan sudah ditentukan. Nah, sekarang coba kita lihat contoh. Ada sebuah jembatan, ya. Jembatannya adalah Prategang 1. Ya. Lokasi di Jakarta tidak berada di atas sungai. Panjang jembatannya 30, lebar jembatannya 7,92, kondisi tanahnya keras padat, tinggi pilarnya 8 meter, lebar trotoar 80 cm, dan panjangnya sama dengan panjang jembatan ya, artinya panjang trotoarnya sama. Ya. Banyaknya tumpuan 12. Ya, banyak tumpuan 12. Lantai hanya dilapisi aspal. Lantainya hanya dilapisi aspal tanpa beton. Ya. Dia prategang. Jadi di atas prategang tadi asumsinya adalah langsung dia di aspal. Lebar perkerasannya 6 meter dan panjangnya adalah 90 meter. 30 meter ya. Untuk aspalnya berarti. Aspalnya berarti 6 kali 30. Karena panjangnya 30 dan lebarnya 6. Jadi meskipun ini kan total jembatan tuh lebarnya 7,95, tapi aspalnya hanya 6 meter begitu. Berarti ada masih sisa tadi adalah 1,92. Ya, 1,92 itu kan macam-macam. Ada yang dipakai trotoar, ya, ada yang dipakai krep, ya, ada yang dipakai untuk tiang begitu. Jadi ini adalah lebar total jembatan itu luar ya, hitungan dari luar totalnya. Panjang sambungannya 7,9 meter ya. Nah, sesuai dengan ini ya, lebar jembatannya 7,92, panjang sambungannya 7,3, berarti nanti kalikan 2. Panjang krepnya 60 meter ya, berarti 2 sisi ya, karena ini satu sisinya 30 meter, 2 sisi totalnya 60. Sandaran pipa terbuat dari pipa sepanjang 120 meter. Nah, totalnya sudah ini. Yang sandarannya beton ada 32 buah. Ya. Nah, kita lihat di sini DKPJ tadi. Nah, kita bisa langsung mengidentifikasi. Ya. Langsung mengidentifikasi. Pertama adalah pondasi. Ya kan, tadi jenis jembatan pondasinya apa? Pondasi dia di bawah
panjangnya tadi 30 ya, panjang 30 kita lihat. Pondasi kriterianya ini, berarti di antara 20 dan 40 ya, 2, 3, 6. Sorry. Nah, 2, 3, 6. Ya. Ini kelihatan nggak? Nah, ini luas ya, luas jembatannya ya, yang dihitung ya, luas jembatan itu berarti dia tadi ya, panjang berapa? Ya, panjang banyak 30, lebarnya ini. Jadi 30 kali 792. Oke. Nah, temnya ini ya. Kemudian pilar. Nah, pilar untuk konstruksi tadi. Kita lihat pilarnya berapa. Tinggi pilar 8 tadi ya. Berarti masuk ini. 1526. Oke. Kalikan gelagar, kita lihat. Ya, gelagarnya tadi dia masuk kelompok ini. Gelagar, berarti panjang ini kan, kita tegang T tadi ya. Kita tegang I apa T tadi ya? Kita tegang I ya, perhatikan I. Oke, berarti ini nah, berarti 4137. Oke. Tumpuan ada 12, dikalikan tumpuan 12. Tumpuan 12. Oke. Tumpuan berarti kalikan 2400. Oke. Lapisannya aspal. Jadi ada lapisan aspal. Totalnya tadi 6 meter kali 30, berarti 180 ya, dikalikan lapisan aspal ya, 132. Oke. Sambungan. Nah, sambungan tadi 7,3 kali 2 berarti 14,6 ya, harga sambungannya 578. Oke. Krepnya tadi, krepnya panjangnya totalnya ada 60 ya, dikalikan krep 127. Oke. Sandarannya tadi terbuat dari, kita lihat sandaran pipa 120. Nah, kategori pipa tadi apa? Ya, sandaran pipa berarti dia masuk sandaran 1. Oke ya, sandaran 1 pipa. Kita lihat. Pipa berarti sandaran 1 267. 267. Oke. Yang sandarannya ya 32 buah. Ya. Apa tadi yang sandarannya? 40 berarti yang sandaran 1. Oke. Pipa air hujan, pipa air hujannya dia tidak di atas sungai. Ya. Berarti dia 2, 94. Ya. Oke, 94. Kemudian trotoarnya tadi totalnya adalah 48. Ya. Nah, trotoar dikalikan ini aja trotoarnya. 225. Oke. Setelah semua dijumlah ya, baru kemudian kita ada namanya biaya tidak langsung. Ya. Biaya tidak langsung ini standarnya ditetapkan 20%. Ya, jadi setelah biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung 20%, totalnya adalah sekian. Ya, kemudian dilakukanlah penyusutan. Ya. Kondisi jembatan masuk kategori 2, sehingga kategori 2 penyusutannya 40%. Jadi dilihat untuk penyusutannya, dilihat kondisi jembatannya, begitu ya. Ini
kondisinya jembatannya mana informasi yang menunjukkan terkait dengan asumsi aja ini ya, asumsi. Di soal tidak disebutkan di sini ya. Jadi diasumsikan dia kondisi jembatannya adalah ini ya. Kategori 2, masuk kategori 2 ya. Nah, dan dia menggunakan adjustment-nya adalah 40% untuk penyusutannya. Nah, sehingga nilai jembatan setelah penyusutan adalah ini 1,1. Nah, ini karena kebetulan hanya untuk wilayah DKI ya, maka dikalikan koefisiennya sama ya. Nanti kalau dia wilayahnya lain tentu kan dikalikan koefisien sama kemarin. Koefisiennya antara daerah itu baik dipakai untuk jembatan, dipakai untuk jalan juga. Jadi koefisiennya sama. Ya. Jadi ini kalau untuk jembatan yang standar, gitu ya. Setelah ketemu nilai total jembatannya, ya, kemudian dikalikan koefisien ketemu nilai jembatannya. Nah, bagaimana teman-teman yang harus diperhatikan adalah ya. Tergantung nanti tadi saya sampaikan asumsi-asumsi yang ada di dalam jembatan itu perlu diperhatikan. Nanti kasusnya misalnya dalam soal itu jembatannya adalah box culvert misalnya, ya maka dalam box culvert itu ya tadi asumsinya apa? Asumsinya box culvert itu dia tidak ada pondasi, ya kan? Tidak ada pilar. Ini yang nanti teman-teman harus baca kembali yang asumsi-asumsi tadi. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti salah membaca penggunaan pondasi dan pilar atau salah membaca bagaimana penggunaan dari struktur bawah ini. Ya, tolong dibaca kembali asumsi-asumsi yang digunakan. Nah, kalau di soal tentunya nanti akan ditentukan berapa besarnya atau kriteria penyusunannya seperti apa begitu. Informasi terkait penyusunan pasti ada. Sehingga teman-teman bisa mengidentifikasi masuk kategori mana. Kemudian terkait dengan biaya tidak langsung, ya kalau di soal tidak disebutkan maka gunakanlah biaya tidak langsung 20%, ya sebagai standarnya gitu. Ya. Nah itu kalau untuk bangunan standar, pertanyaannya bagaimana Pak? Kalau bangunan itu bangunan yang tidak standar, ya. Nah untuk bangunan yang tidak standar memang harus ada RAB-nya, teman-teman, ya. Harus ada RAB-nya sehingga harus dihitung lebih rinci seperti ini. Ini kasus sama juga kalau kita menilai dermaga. Ya, dermaga itu sama konstruksinya hampir seperti jembatan juga. Nah, makanya dia jembatan yang tidak standar. Biasanya minta RAB-nya. Ya, minta RAB-nya. Nah, dari RAB ini kan bisa kita lihat nih. Misalnya konstruksi abutmennya dia ada 2 buah. Ya. Kemudian konstruksi pilar ada berapa buah, ya, dan volumenya masing-masing ada. Nanti kita tinggal merubah ini. Nah, ini disesuaikan dengan harga pada saat ini. Ya, kalau dia non standar ya. Nah, ini kita sesuaikan. Ini semua data yang didapatkan volume-volume ini. Ya, baru kita kemudian menghitung yang ini berdasarkan kondisi pada saat ini. Ya, ini semua seperti ini. Nah, baru kemudian dihitung semuanya, ya berapa biaya langsungnya, ditambah biaya tidak langsungnya, dikurangi penyusutan. Nah, inilah kemudian ketemu nilai jembatannya. Nah, untuk koefisien ya daerah sama dengan yang kemarin. Oke, teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Yang jembatan standar tadi itu kan ada sambungannya, diketahuinya 7,3 meter, tapi pas di hitungan itu kenapa dikali 2 gitu, Pak? Apakah harus langsung wajib dikali 2 langsung gitu, Pak? Gimana yang mana? Yang jembatan standar, Pak. Ya ini kan? Ya, nah itu kan 9 diketahui 7,3 meter, Pak. Ya. Lalu di perhitungannya dikali 2 ya, Pak, itu tadi. Ya, karena ini panjang sambungan ini satu sisi aja. Kan ini lihat. Lebar jembatan kan 7,9. Ya kan? Kalau panjang sambungannya dihitung 7,3, logikanya berarti ini satu sisi saja.
ya kan? Nggak mungkin kan panjang sambungan kan tahu ya posisi sambungan ya di gambar tadi kan kelihatan sambungan. Kita lihat. Nah, ini sambungan, ya kan? Ini tadi kan selisih sedikit ya, ada selisih sedikit panjangnya karena biasanya sambungan ini dia lebih kecil lah biasanya, lebih pendek daripada lebar jembatannya biasanya. Ya. Nah ini kan posisi tadi kalau 7,92 ya lebar jembatannya, kemudian setelah dihitung panjang sambungannya ini adalah 7,3, berarti kan kalau kalikan dua sisi, nah tinggal dikali 2 aja begitu. Makanya dia langsung dikali 2. Logikanya kan nggak mungkin 7,3 itu hanya apa total dua-duanya kan nggak mungkin. Ya. Itu ya Mas Dimas ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa nih? Terkait penyusutan, Pak. Kalau penyusutan kan pakainya range ya, Pak ya? Oke, ya. Itu betul. kondisi. Ya itu ada faktor apa gitu, Pak? Untuk misalnya tadi kan ada 2 soal beda tuh, Pak. Kondisinya sama kondisi 2. Tapi yang 140, yang 135 ya, Pak. Ya, ya teman-teman. Jadi memang ini dibuat ring. Kenapa? Karena kita akan melihat bagaimana kondisi pada saat di lapangan, ya kan? Ini misalnya kerusakan yang memerlukan pemantauan dan pemeliharaan pada masa yang akan datang, yang jangka waktunya butuh pemeliharaan itu kan apa tuh lebih dari 1 tahun gitu ya. Misalnya penurunan mutu pada elemen pasang batunya, penumbukan sampah, ya. Yang semuanya memerlukan ada tanda-tanda yang membutuhkan penggantian. Nah, pertanyaannya kan kita menghitung penyusutan ini kan dikalikan total dari jembatannya kan. Nah, sementara posisi tadi itu kan misalnya kan kalau konstruksinya kayu, kan tidak semua kayu itu akan busuk begitu ya. Atau bisa juga semua nih konstruksi kayunya akan mengalami pembusukan secara keseluruhan, ya kan? Tapi bisa aja kita menemukan jembatan yang konstruksi kayu ini yang pembusukannya mungkin hanya bagian-bagian tertentu saja begitu. Makanya dibikin ring. Asumsinya misalnya, oh ini harus apa penggantian kayaknya hampir banyak nih, gitu kan? Potensi pembusukannya kalau jembatan baja, rangka baja ya mungkin konstruksi bajanya itu gitu kan. Pengaratan bisa bagian-bagian tertentu, bisa banyak tempat begitu. Nah, itulah kemudian disesuaikan nanti di sini. Ya. Kalau posisinya tertentu terkait dengan karat dan sebagainya, ya mungkin cukup 25% gitu. Ya. Tapi kok mayoritas banyak juga nih yang mengalami pengaratan gitu. Karena dia masih kategori 2, bisa kita kasih adjustment 50%. Ya, tapi kalau moderat begitu ya, dibilang banyak enggak, dibilang sedikit juga enggak, ya oke lah, saya ambil tengah-tengahnya, misalnya 40% misalnya. Jadi begitu Mas Adi. Jadi kita akan menyesuaikan penyusunan ini ya berdasarkan kondisi fakta di lapangan begitu, dengan kriteria ini. Jadi tadi ya, ini butuh peralatan, butuh penggantian. Nah, dalam jangka waktu lebih dari setahun. Tapi tadi itu, yang mau diganti sedikit apa banyak, ya kan? Kalau yang kira-kira mau diganti sedikit, tadi 25%. Kalau yang mau diganti banyak, ya 50%. Kalau moderat, antara itulah begitu. Sama kayak ini membutuhkan penggantian yang mungkin segera kan dalam jangka waktu nggak nyampe setahun nih yang mau diganti. Nah, retak misalnya kan, retaknya banyak apa sedikit, kan? Kalau retaknya cukup banyak, ya kan? Atau mungkin tidak hanya retak ya, ini ada retak, lubang, ya kan? Dan sebagainya. Ini kan macam-macam nih kriterianya ya. Nah, kalau semua kriteria masuk, ya bisa aja kita kasih penyusutannya 75%. Tapi kalau misalnya retak, ada kode retak, tapi retaknya hanya ada di satu sisi saja misalnya. Nah, ya kan? Enggak dua-duanya, oke lah kita kasih 50% misalnya. Nah, begitu ya Mas Andi. Jadi untuk menentukan penyusutan
kita akan melihat kondisi dia pada saat pengecekan fisik di lapangan. Kita akan sesuaikan. Ya, kalau memang dia mayoritas memenuhi kriteria, bisa diambil yang maksimal. Tapi kalau kriteria yang ditentukan di sini dia minimal, ya boleh ya paling rendah. Nah, kalau antara keduanya ya diambil lah, antara itu nggak ada masalah. Oke? Baik, terima kasih Pak. Oke, yang lain? Izin bertanya, Pak. Silahkan, ini siapa nih? Halo. Saya, Pak. Oh, Untuk Rinda. penilaian- Silakan, Rinda. Untuk penilaian jembatan yang lewat di atas jalan itu tanahnya juga dihitung, Pak. Kan sudah dihitung di penilaian jalan. Wah, putus-putus ini. Ada yang bisa menerjemahkan? Menilai jalan di atas, menilai jembatan di atas jalan gitu ya? Ya, Pak. Terus pertanyaannya? Itu tanahnya juga dihitung atau tidak, Pak? Oh, oke. Tanahnya yang ditanyakan, tanahnya. Oke. Nah, tadi saya sampaikan dalam kasus-kasus tertentu kita akan melihat tanah dinilai atau tidak itu tergantung dari pencatatan karena ini kan kita BMN ya, kita menilai barang milik negara, tanah, jalan, dan jembatan, ya kan? Nanti itu biasanya satu kesatuan. Kita akan melihat, ya kan, apakah di bawah jembatan itu bagian tanah yang termasuk BMN atau tidak. Kalau konstruksinya dia pencatatannya ya bagian dari tanah yang dicatat BMN ya dihitung. Ya sama kasusnya seperti kita menghitung jalan, ya kan, di bawah jalan itu kan ada tanah, maka dihitunglah berapa nilai tanahnya. Demikian juga dengan jembatan, ya sangat tergantung dari bagaimana pencatatannya. Tadi saya bilang kasus KCIC misalnya ya, penilaian jembatan layang yang tol Jakarta Bandung, kereta api cepat itu di bawahnya adalah tanah BMN meskipun dia posisinya adalah jembatan. Sehingga kalau misalnya kita diminta menilai, misalnya kerjasama pemanfaatan, tanahnya adalah milik negara, jembatannya adalah milik investor, kan begitu ya. Nah, sehingga dua-duanya harus dihitung. Tapi tidak semua konsepnya seperti itu. Kita mungkin akan ketemu jembatan-jembatan yang di bawahnya itu enggak dihitung sebagai BMN. Contoh tadi misalnya sungai, ya kan, saluran irigasi, ya, atau mungkin di bawahnya perumahan penduduk ketika mungkin ada jembatan tol layang, ya kan. Nah itu kan bisa aja seperti itu, ya kan. Nah jadi kita menyesuaikan kondisinya. Seperti itu ya, Mbak Rinda ya. Paham? Bisa dipahami? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang lagi ditanyakan, karena ini adalah pertemuan terakhir terkait dengan materi di sebelum ujian akhir semester, ya. Dan pertemuan selanjutnya adalah pertemuan rencana kita adalah untuk mendiskusikan terkait dengan kertas kerja dan pemaparan teman-teman. Jangan lupa, ya. Berarti dikumpulkannya adalah sebelum pemaparan ya. Jadi kalau hari Sabtu berarti paling lambat hari Jumat. Ya. Paling lambat dari Jumat dikumpulkan laporan penilaiannya, kertas kerjanya gitu ya, berikut PPT-nya. Ya, pertama itu. Yang kedua akan ada kemungkinan nih, nanti di sesi kita yang yang sesi terakhir nanti pertemuan ke-14 saya akan mengadakan kuis gitu. Kemungkinan. Ya, jadi ada kalau nggak pemaparan kita adain kuis.
Sehingga teman-teman siap-siap aja, ya. Siap-siap artinya silakan belajar, ya, dipersiapkan belajar. Jadi kemungkinan kalau saya ngadain kuis, kemungkinan kasus saja. Ya, jadi kasusnya mungkin nanti bisa penilaian sewa, bisa penilaian jalan, bisa penilaian jembatan. Ya, 3 kasus itu tolong dipelajari cara menghitungnya. Ya, jadi kemungkinan kalau tidak presentasi kita akan mengadakan kuis di pertemuan terakhir yang ke-14 itu. Oke, demikian. Ada lagi yang mau ditanya? Pak, mau nanya Pak, terkait tugas. Silakan. Jadi itu kan penilaian kelompok ini kan pilih objek satu objek ya Pak. Nah, kami kan ada ketemu gitu ya Pak, perjanjian sewa gitu dari internet antara RRI sama pihak ketiga. Jadi RRI ini menyewakan lahan gitu kan Pak untuk pihak ketiga. Nah, jadi lahan ini luasnya itu 70 ribuan meter persegi Pak. Karena itu disewakan kan berarti bisa pakai pendekatan pendapatannya Pak. Nah, itu boleh nggak cuma satu aja Pak pakai pendekatannya? Soalnya kalau misalnya pasar itu kayak sulit gitu Pak cari data pasarnya Pak. Soalnya tanahnya kan luas. Itu gimana Pak? Oke, kemarin kesepakatannya apakah harus 2 pendekatan begitu? Enggak sih Pak. Enggak kan? Nah, memang untuk penilaian sewa ini sangat kasuistis sekali, ya. Jadi teman-teman harus memilih pendekatan yang paling memungkinkan untuk objek yang teman-teman nilai itu, ya. Kalau misalnya kasus-kasus di mana kesulitan teman-teman, ini memang fakta ini ya, Mbak Frederika ya, teman-teman penilai di DJKN juga mengalami hal yang sama ya, ketika menilai sesuatu yang sangat luas tanahnya mau disewakan, itu susah kita cari pembanding yang sebanding begitu ya. Sehingga ya teman-teman bisa menggunakan alternatif lain untuk menghitung nilai sewanya. Ya tidak harus menggunakan pendekatan pasar begitu. Ya. Jadi untuk pendekatan penilaian terkait dengan sewa, saya serahkan ke teman-teman bagaimana teman-teman mau menggunakan pendekatan dan metode yang digunakan. Kemarin sudah kita pelajari beberapa pendekatan dan metode yang bisa digunakan di dalam menghitung penilaian sewa properti gitu ya. Nah, disesuaikan aja ya, karena tadi semua sangat tergantung kondisi di lapangan. Ya, ketika data pasar nggak ditemukan, ya mau nggak mau kita harus cari yang lain kan. Bagaimana? Mungkin pakai pendapatan. Ya, pendapatan kan banyak juga metode yang bisa digunakannya, ya kan? Apakah mau pakai JIM, ya kan? Apakah mau kapitalisasi langsung, ya, atau mau menggunakan DCF, ya monggo silahkan teman-teman mengekspor terkait dengan penilaian sewa ini. Itu ya, Pak. Pak mau nanya lagi Pak, kemarin kan Ya, kita silakan. belajarnya yang terkait tanah itu kan pakai ada yang DCF ya Pak. Terus kemarin pas kita di pertemuan sebelumnya itu nilai propertinya itu kan diketahui, jadi yang dicari itu nilai sewa per tahunnya. Berarti yang misalnya kami nih Pak, kami mau pakai penilaian tanah sewa ini menggunakan DCF. Nah, berarti itu nilai tanahnya itu sudah diketahui dulu ya Pak, dari besarnya sewa tanah itu selama periode tertentu yang sudah disepakati. Soalnya saya dapat itu di perjanjian sewanya tuh tanahnya itu disewakan selama 3 tahun itu sebesar 137 juta. Berarti itu nilai propertinya terus dicari nilai sewa per tahunnya atau gimana Pak? Iya, kalau kita mau menggunakan pendekatan pendapatan, ya, pendapatan ya, salah satu kan kalau misalnya kita mau menggunakan apakah mau pakai kapitalisasi langsung atau mau pakai DCF tergantung jangka waktu sewanya kan gitu ya. Kalau jangka waktu sewanya hanya setahun misalnya, kalau mau pakai pendekatan pendapatan ya pakai kapitalisasi langsung. Kapitalisasi langsung gimana? Ya berarti kita menentukan berapa nilai asetnya, ya kan? Karena ini kan standar ya, standar yang sudah selalu kita pahami bahwa value itu adalah net operating income kan begitu ya, dibagi R, ya kan?
kita nih mau disuruh cari ini sebenarnya, NOI, net operating income, ini bahasa kita sewa kan gitu ya. Bagaimana cara menentukan sewanya? Ya sewa ini berarti kita harus tahu berapa value dari properti itu, nilai properti itu berapa dan berapa R-nya kan begitu. Value properti ya kan ini dihitung pada saat ini. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau disewa setahun kah atau 3 tahun atau 5 tahun, tetap aja value itu dihitung pada saat ini. Ya kan? Nah, kemudian tinggal nanti kalau dia sewanya adalah setahun, berarti R-nya adalah R setahun, kan gitu ya. Nah, kemudian ini kalau kita baik kapitalisasi langsung. Tapi kalau sewanya adalah 5 tahun kah, 3 tahun, baru kita pakai DCF itu kan, ya. Karena dia ada jangka waktu tertentu begitu. Ya. Nah, maka value ini nanti ya kan tentunya kan kita bisa menggunakan Gulsik ya, bisa menggunakan Gulsik di mana net operating income ini asumsinya misalnya sewa lah ya. Sewa ini mau flat atau mau naik setiap tahun kan gitu kan. Kalau misalnya kita asumsikan nilai sewanya ini mengalami kenaikan setiap tahun berapa gitu kan. Nah, kita tinggal bikin aja rumusnya. Ya, baru kemudian jangan lupa kalau kita menggunakan DCF berarti nanti ditambah dengan nilai terminal value-nya kan begitu ya. Baru kemudian sewa ditambah nilai terminal value, kita turunkan saat ini berapa nilai sekarangnya, ini harus sama dengan value ini begitu. Ya. Jadi value pada saat ini adalah sebesar properti itu. Ya, mau dia disewa setahun atau beberapa tahun, nggak ada masalah, tergantung perjanjian. Tinggal nanti kita mengkonversinya. Kalau setahun misalnya berapa, kalau 5 tahun berapa, tergantung dari perjanjian sewanya. Nah, nanti tinggal teman-teman mengasumsikan saja ya, misalnya sewa dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun dengan tarif sewanya misalnya flat. Ya kan? Per tahunnya misalnya sama. Atau per tahunnya mengalami kenaikan 10%. Ya kan? Atau ya bisa saja misalnya jangka waktu sewanya adalah 5 tahun, tetapi dibayarnya saat ini. Ya kan bisa aja kan, semua tergantung perjanjian dalam praktek ya. Sehingga teman-teman tergantung nanti asumsinya. Ya, asumsinya bisa aja, misalnya sewa itu diasumsikan akan mengalami kenaikan. Tetapi pembayarannya dilakukan pada saat ini sehingga di present value kan nanti kan berarti nilai sewa ini berapa, nilai sewa ini berapa, nilai sewa ini berapa, ya kan selama 5 tahun gitu kan. Nanti tinggal kita present value kan masing-masing. Berarti kalau mau dibayar sekarang harusnya sekian kalau mau bayar sekarang begitu. Ya, jadi konsep penilaian sewa ini sangat tergantung dari pemohon sebenarnya. Ya. Misalnya saya mau menyewakan tanah, ya, saya mau menyewakan tanah 5 tahun, tapi saya maunya dibayar sekarang, ini kan 5 tahun ke depan, ya dibayar sekarang, ya berapa nilai dibayar sekarangnya, gitu. Atau bisa juga saya mau saya sewakan 10 tahun, tapi pembayarannya per 2 tahun misalnya. Ya kan? Nah, ini sangat kasuistis ya teman-teman. Kalau sewa itu makanya kita akan melihat bagaimana penilaiannya ini sesuai dengan permohonan. Ya, kalau misalnya tadi jangka waktu sewa 5 tahun. Nah, konsep sewa kalau kita lihat di teori-teori yang sudah kita pelajari di regulasi kita, sewa itu konsepnya dibayar di muka. Kalau BUMN, ya dibayar di depan, nggak ada dibayar di belakang. Ya, jadi setahun yang dibayar di depan, 5 tahun yang dibayar di depan juga begitu ya, sehingga nanti mau dia pakai metode pasar maupun mau pakai metode pendekatan pendapatan, hasilnya kurang lebih nggak jauh beda. Kenapa? Ya, kalau pakai pendekatan pasar misalnya, sewanya 1 tahun, kita cari pembanding yang setahun juga gitu. Misalnya tanah. Ya, tanah disewakan setahun ya. Kita cari pembanding tanah yang sewa setahun gitu. Ya.
Tapi kalau jangka waktu sewa 5 tahun, ya kita cari pembanding tanah yang dia disewakan 5 tahun berapa sih gitu. Ya. Sehingga hasil dengan menggunakan pendekatan pasar itu sesuai dengan yang diinginkan pemohon. Oh, ini adalah sewa kalau setahun, ini sewa kalau 5 tahun. Nah, demikian juga kalau kita mau menggunakan pendekatan pendapatan seperti ini ya. Jadi konsepnya sama. Jadi dibayarnya adalah di depan. Ya, jadi nanti mau ada kenaikan atau tidak itu tergantung asumsi tadi yang dibangun. Ya, kemudian lagi dan lagi nanti kita kan pertama kan menentukan dulu nih berapa sih nilai sewanya ini, ya kan gitu kan. Tadi asumsinya mau dibayar flat atau mau ada kenaikan. Ya, ini sewa ini kan ketemu kalau kita golsikan ya dengan mengasumsikan nilai sekarangnya sama dengan value-nya. Dengan asumsi tadi diperhatikan juga terkait dengan terminal value-nya. Nah, setelah kita ketemu ini ya nilai sewa per tahunnya ini baru kemudian kita menghitung nilai sekarang dari total sewa tadi. Ini kan tadi sewanya masih per tahun ya. Ini tahun pertama sekian, kedua sekian, ketiga sekian, sampai kelima sekian. Ini kan asumsinya per tahun dalam 5 tahun. Sementara konsep sewa kan dibayar sekarang. Sehingga ini nanti kita hitung berapa sih kalau dibayar sekarang. Ya, kita present value kan kalau di contoh itu dia dengan menggunakan tingkat inflasi. Jadi masing-masing di present value kan berdasarkan inflasi. Ini present value 1, ini 2, ini 3, ini 4. Yang ini tetap sesuai dengan nilainya begitu. Nanti akan ketemu berapa nilainya. Atau mungkin bisa saja ini nanti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Jadi konsepnya sebenarnya tergantung kondisi lah begitu. Begitu Mbak Frederica, bisa dipahami tidak? Bisa Pak, makasih Pak. Oke ya, ini juga buat yang lain ya. Pertanyaan bagus, perhatian juga buat yang lainnya. Oke teman-teman, saya kira kita cukupkan dulu ya. Izin bertanya Pak. Silakan. Dan ini terkait skema presentasinya nanti Pak. Apa perlu dibuat PPT Pak atau langsung aja nanti presentasinya lewat kertas kerja sama laporannya Pak? Ya, kemarin sudah saya sampaikan, untuk yang dikumpulkan adalah laporan penilaian, kertas kerja, dan PPT-nya. Ya, ada 3 ya, PPT, laporan, dan kertas kerja. Jadi kertas kerja dan laporan itu bisa jadi satu, dalam satu PDF lah begitu ya, laporan penilaian, nama-nama kelompoknya, kemudian di bawahnya ada lampirannya. Kemudian PPT, jadi 2 file lah ya, file laporan yang di dalamnya termasuk kertas kerja dan file PPT. Oke. Terima kasih Pak. Oke ya teman-teman, saya cukupkan sekian, sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya ya, insya Allah minggu depan. Terima kasih semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.